Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa qala aidan laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yarham sarafana kabirana. Tidak termasuk golongan kami. Maksudnya golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laisa minna malam yarham. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak sayang dengan orang yang lebih kecil, yang lebih muda, dan tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati kepada orang yang lebih tua. Maka wonten mriki kawula tansah menghormati kaliyan para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh, tokoh masyarakat lan sedaya adik-adik pelajar lan sedaya masyarakat ingkang tansah kawula ta'zimi lan ingkang tansah kawula mulyakaken. Kullu amrin dibalin layak tadahu bismillahirrahmanirrahim bahwa aku tahu. Setiap perkara yang tidak diawali dengan lafal bismillah, maka perkara tersebut itu menjadi terputus atau menjadi kurang berkahnya. Atau setiap perkara kullu amrin dibalin layak tadahu bilhamdulillah bahwa aku tahu. Setiap perkara yang tidak diawali dengan lafal alhamdulillahirabbil alamin, maka perkara tersebut menjadi putus putus atau mergi. Monggo-monggo kita sedaya samya tansah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad shalawat salam mugi kunjuk atur tansah dumateng panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan sayyidina karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda anna sayyidu waladi Adam. Maka Nabi Muhammad itu sebagai sayyidnya semua anak Adam. Ana sayyidu waladi Adam. Jadi sayyid atau jadi tuan atau jadi pemimpin semua keturunane Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk napa dadi pemimpine rahmatal lil alamin. Terus dadi pemimpin dunia, pemimpin dunia agama Islam di dunia ini itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga yang memberikan syafi'ina kepada kita semua. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten mriki pada kesempatan malam hari ini niki dipun judul tausiah niki dipun juduli rezeki di masa corona, di masa pandemi corona. Nek wong biyen atau sebelum Islam datang niku kan carane wong sing lara niku diarani wong sing kena laknat, wong sing kena adat. Wong sing lara diarani wong kena laknat. Lah nek wong sing sehat, ketika ada orang yang sehat niku dikatakan orang yang mendapatkan rahmat.
Nek cara pandangnya wong seperti itu, mungkin nek wong sing ibadah, wong sing sok beribadah, wong sing sok nopo amal sholih, kok pas loro, ini kok pas loro, kok pas sakit, dan itu mosok kena adab, mosok kena laknat, gitu. Maka Islam datang untuk merubah cara pandang orang yang salah. Jadi Islam niku nopo? Islam niku datang merubah cara pandang. Jadi nek sing biyen gitu, sing biyen niku wong sing duweni angen-angen bahwa ketika ada orang yang sakit niku kok kena laknat, kena azab, maka ketika orang yang bersabar, ketika ada orang Islam yang tertimpa musibah terus dia bersabar, maka itu ada kalanya ditingkatkan derajatnya, ada kalanya diampuni dosanya. Mayusibu mu'minin wala nasobin wala wasobin wala sakomin yastahiquha. Ting hadis ini dikatakan orang muslim yang terkena susah hati atau galau, gundah, lemah, utawa sakit fisik ini ono kalane masuk angin, ono kalane loro awake, ono kalane pilek, ono kalane watok, gitu. Sampai duri yang menusuk, nganti keceprot teri, nganti kesandung. Itu sebuah cara Allah untuk diampuni dosanya. Lah kok sakit diampuni dosanya? Karena dia bersabar ketika dia mendapatkan musibah. Jadi ketika ada orang muslim, orang Islam yang terkena musibah, itu loro awake, ilang entoke, ilang pitike, utawa kesandung, keceput teri, niku kok sabar. Maksudnya sabar menghadapi takdir Allah. Ya maksudnya sabar niku ora njuk pasrah cara ilang entoke njuk wis ayo wis pasrah. Dan itu boten, tapi tetap harus diusahakan yang golei, yang golei. Nah, ketika sudah tidak ketemu, sudah ketemu golei rono rene, lalu sudah ketemu, dia tetap bersabar pancen nasibnya kayak koyo ini, gitu. Mungkin dicolong kok, mungkin niku ketika nopo hilangnya mbuh ngendi, terus diusahakan rono rene ora ketemu. Nah, terus dia tetap bersabar, dia tetap bertawakal, pasrah kepada Allah, maka seperti itu akan dinaikkan derajatnya. Derajatnya wong niku sing tetap sabar menghadapi cobaan, sabar terhadap perkara yang tertimpa dirinya, karena semua kembalinya kepada Allah, maka itu dia ditingkatkan derajatnya, ada kalanya diampuni dosanya. Itu bagi musibah kepada orang Islam. Lah, saat ini misalnya rezeki, gitu. Nek cara pandangnya wong biyen, gitu. Cara pandang wong biyen iki nek rezeki iki berbentuk duit. Padahal orang mesti, gitu. Tidak mesti rezeki niku mung berupa duit tok niku mboten mesti. Sebabnya napa? Sebabnya definisi rezeki itu kan ma yang tafauhi. Ketika perkara tersebut itu bermanfaat untuk akhirat, maka itu dikatakan rezeki. Nek cara pandangnya wong biyen, wong sing napa orang ngerti agama, nek wong sing ra ndek duit iku ra ndek rezeki. Nek wong sing ndek duit iku duweni rezeki, gitu. Cara pandang seperti ini salah. Jadi menurut Islam, ma yang tafauhi, perkara yang bermanfaat untuk akhirat itu dikatakan rezeki. Nah, ketika dia mempunyai uang, dene duweni duit, terus duit ini dimanfaatkan untuk akhirat, dicake nanggon perkara akhirat,
itu bisa dikatakan rezeki. Tetapi nek misalnya kok duitnya mau kok kena malah gitu togel, duitnya malah gitu cium, duitnya malah gawe tuku minum-minuman keras, duitnya malah gawe tuku topi miring, duitnya malah gawe tuku guguk. Itu maka uang tersebut itu tidak dikatakan rezeki gitu, malah dikatakan rezeki karena apa? Perkara tersebut tidak bermanfaat untuk akhirat. Nah, jadi orang yang duit anak rezeki gitu. Terus istri rezeki. Kapan ketika anak itu menjadi rezeki? Ketika anak tersebut itu bisa bermanfaat untuk akhirat. Jadi ketika yang mempunyai anak yang solih atau solihah, maka anak tersebut bisa menjadi rezeki kepada kedua orang tuanya. Iso nulung wong tuanya. Tapi ketika anak tersebut itu jadi anak sing pecandu narkoba, anak sing sok minum topi miring, minum pil koplo, pil anjing, nah itu orang anak tersebut tidak menjadi rezeki, malah menjadi laknat. Anak tersebut malah ndadekake siksa wong tuane, ndadekake wirang wong tuane karena apa? Karena sering melakukan kemaksiatan. Ini ketika anak tersebut itu bisa bermanfaat untuk akhirat, maka anak tersebut menjadi rezeki. Istri juga menjadi rezeki karena istri yang solihah itu bisa bermanfaat untuk akhirat. Apa saja, mobil bisa jadi rezeki, sepeda motor bisa jadi rezeki. Ketika barang tersebut itu digunakan untuk kepentingan akhirat. Jadi kata kunci ini ma yang tak bihi. Jadi perkara tersebut itu bisa bermanfaat untuk akhirat apa tidak? Tidak bermanfaat untuk akhirat, maka tidak bisa dikatakan rezeki, gitu. Nah, ketika anak tersebut itu bisa menjadi waladun sholihun yad'ulah, menjadi anak yang solih dan solihah yang bisa mendoakan orang tuanya, yang bisa bermanfaat untuk kedua orangnya, maka anak tersebut itu bisa menjadi rezeki. Maka ketika kita mempunyai anak, ketika kita mempunyai putra atau putri, itu maka harus dididik dengan ilmu agama Islam. Supaya apa? Supaya bisa menjadi anak yang solih dan solihah. Jangan sampai anak kita itu tidak mengerti ilmu agama Islam. Ya sholat, ning sholat itu tidak didasari agama Islam, hukum Islam. Nah, ora sah gitu. Karena apa? Karena sholat itu harus menetapi tumakninah, harus menetapi syarat rukun, harus menetapi syarat rukun sholat gitu. Itu baru sah. Lah nek saniki wong sholat terus napa ora menetapi syarat rukun, ora menetapi tumakninah. Lah niku nggih salate ora sah karena salatnya itu tidak didasari dengan ilmu agama Islam. Maka ketika kita sholat, ketika kita berwudu, ketika kita menjalankan agama, maka harus didasari dengan ilmu agama Islam. Supaya apa? Supaya yang kita lakukan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, iso sah gitu. Mulane saniki salat wis ora sah. Ora gane rasa napa salate niru-niru kancane tapi ora didasari ilmu agama Islam. Ya ngawur, ora tumanina, ya menghilangkan rukun salat gitu. Nah itu seperti itu maka salatnya tidak sah. Nek ora sah salate ya arep ketompo ya angel gitu.
Maka ketika kita mempunyai anak itu harus dididik dengan ilmu agama Islam yang kuat supaya bisa menjadi hamba yang sholih dan sholihah. Terus ora terjumus karo wong sing lingkungan iki do berbuat kemaksiatan. Sebabnya napa? Sebabnya sing dilihat bocah, sing dilihat anak niku bisa sangat berpengaruh sekali terutama dalam lingkungan, terutama dalam masalah lingkungan. Maka ketika kita mendidik anak yang di lingkungan yang berbau agama Islam, maka anak tersebut bisa menjadi anak yang sholih dan sholihah. Karena nopo? Karena lingkungan ini pun lingkungan yang Islam, lingkungan yang Islam. Maka sebaiknya itu ketika kita mempunyai anak itu kalau mampu itu dimasukkan ke pondok pesantren supaya ini bisa menyelamatkan orang tuanya, terus bisa menjadi anak yang sholih, terus bisa menjadi orang Islam yang kuat agamanya. Nek wis kuat agamane, maka ketika terjun di masyarakat niku senajan kancane do minum-minuman keras, kancane do berbuat maksiat niku ora terpengaruh karena apa? Karena dia sudah kuat agamanya. Maka harus didasari dengan Islam yang kuat. Islam yang kuat dan harus didasari dengan hukum-hukum yang kuat seperti itu. Jadi ini maka dari itu saya menghimbau kepada adik-adik remaja, kepada pelajar khususnya untuk selalu mengutamakan ilmu agama Islam. Supaya apa? Supaya bisa menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Karena hanya ilmu agama Islam yang bisa menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Dan hanya ilmu agama Islam yang bisa menjadikan dia untuk sholih dan sholihah. Dan hanya ilmu agama Islamlah yang bisa menjadikan derajat pangkatnya seseorang itu menjadi tinggi dan menjadi bermartabat di lingkungan masyarakat. Sampeyan kok duwe ilmu sing dhuwur, khusus ilmu agama Islam, niku teng masyarakat niku sampeyan terpandang karena iso duweni ilmu agama Islam. Beda nek sampeyan kok tidak mencerminkan ilmu agama Islam tentang adab, tentang fikih, maka di masyarakat pun niku nggih tetep ora iso berbuat sesuai dengan hukum-hukum agama Islam. Pun sebentar mawon nggih, sedaya lepat ngapunten. Kaula akhir wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi